Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, di pagi yang cerah dan di pagi yang sangat berbahagia ini kita semuanya dipertemukan oleh Allah melalui dunia maya. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini akan memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita bersama-sama. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Pasirian, saya ucapkan selamat datang. Saya ucapkan selamat bergabung menjadi bagian kami, menjadi bagian warga SMA Negeri 1 Pasirian Lumajang. Kepada bapak ibumu, kepada ayah bundamu yang sekarang mungkin berada di samping Anda, kami selaku pimpinan SMA Negeri 1 Pasirian Lumajang menyampaikan selamat datang. Selamat bergabung menjadi salah satu bagian kami, sehingga kami menjadi lebih besar lagi dengan kehadiran panjenengan semuanya. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kepercayaan panjenengan yang telah memberikan kepercayaan putra-putrinya untuk disekolahkan di tempat kami atau di SMA Negeri 1 Pasirian Lumajang. Mohon maaf saya lepas biar mudah untuk menyampaikan. Bapak Ibu, para orang tua yang kami hormati, dengan kepercayaan yang panjenengan berikan kepada kami, insya Allah kami akan menerima amanat ini dengan penuh tanggung jawab. Kami berupaya sekuat tenaga dengan Dewan Guru dan tenaga pendidikan akan memberikan pelayanan yang terbaik, membimbing, mendidik putra-putri panjenengan, sehingga kelak diharapkan putra-putri panjenengan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bagus sesuai dengan harapan kita bersama. Dengan demikian, mudah-mudahan bisa mengantarkan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi yang sesuai harapan panjenengan dan kami bersama-sama. Bapak Ibu, para orang tua yang berbahagia, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyapa panjenengan dan putra-putri panjenengan melalui media sosial. Ini semua karena situasi yang mengharuskan kami tidak bisa bertatap muka langsung dengan panjenengan, termasuk pula dengan putra-putri panjenengan. Anak-anakku sekalian, Anda sekarang telah memasuki dunia baru atau di lembaga pendidikan yang baru. Kalau kemarin Anda telah melakukan kegiatan proses belajar mengajar di tingkat atau level pendidikan dasar, nah sekarang ini Anda memasuki lembaga pendidikan di level tingkat menengah. Tentu ada perbedaan setingkat lebih tinggi. Ini yang mengharuskan anak-anakku, harapan kami semuanya, ada perubahan baik tingkah laku maupun cara berpikir, cara memutuskan sesuatu harus lebih dewasa dan lebih bijaksana dalam setiap mengambil keputusan. Anak-anakku yang berbahagia, karena sekarang Anda memasuki dunia SMA, maka di SMA itu ada mutu, yang mutu ini bisa menjadikan penyemangat untuk belajar lebih giat. Nah, Pak Anang sekarang mau mencoba meneriakkan mutu dan minta tolong Anda semuanya di rumah atau di mana saja memberikan jawaban sesuai dengan yang Pak Anang tuntun ini. Kalau Pak Anang menyampaikan SMA, maka jawabanmu secara bersama-sama adalah maju bersama, hebat semuanya. Jadi Pak Anang menyampaikan dengan mengepal tangan, saya ulang lagi, SMA, maju bersama, hebat semuanya. Nah, diulang lagi sekali lagi anak-anakku ya. Kalau Pak Anang menyampaikan seperti tadi, jawabannya maju bersama, hebat semuanya. SMA, maju bersama, hebat semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah bagian untuk menyemangati agar Anda lebih bersemangat untuk mencari ilmu sehingga lebih maju dan lebih maju lagi. Anak-anakku yang berbahagia, situasi belajar sekarang ini mengharuskan bahwa antara sekolah dengan siswa atau antara Bapak Ibu guru dengan siswa
itu harus mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu mengikuti protokol kesehatan. Nah, melalui media sosial ini kami mengajak kepada anak-anakku bahwa dimanapun dan kapanpun anak-anakku, maka Anda harus selalu mengikuti protokol kesehatan. Satu, menggunakan masker. Dan tadi mohon maaf Pak Anang dilepas maskernya, ini dalam rangka supaya suara Pak Anang mudah diterima di mana Anda berada. Yang kedua, harus selalu cuci tangan. Kemudian yang ketiga, selalu menjaga jarak pada saat berdekatan dengan orang lain. Nah, anak-anakku yang berbahagia, pembelajaran dengan sistem COVID-19 ini juga mengalami perubahan, pergeseran. Kalau dulu Anda harus bertemu dekat dengan para guru, sekarang tidak boleh lagi. Anda harus berjauhan karena memang situasinya seperti ini. Sehingga pembelajaran nanti melalui daring atau moda daring ataupun luring, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi nanti di dalam aktivitas belajar mengajar yang akan dilaksanakan mulai hari ini dan sampai tidak tahu batasnya nanti kapan, maka selalu diperhatikan bahwa aktivitas belajarnya yaitu tidak boleh berdekatan langsung dan tidak boleh bergantian, saling meminjamkan juga tidak boleh. Nah, anak-anakku yang di rumah juga harus paham bahwa mengikuti pembelajaran dengan sistem daring itu juga harus mengikuti aturan yang sudah diberlakukan oleh sekolah. Misalkan jam 7 harus sudah mulai, berarti anak-anakku jam 7 juga harus berada di depan laptop atau di depan HP. Tidak boleh saat pembelajaran daring dimulai, anak-anakku ternyata belum mengkondisikan. Itu sama halnya anak-anakku tidak mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, kepada ayah bunda yang ada di rumah, mohon kerjasamanya bahwa kegiatan pembelajaran daring meski dilakukan jarak jauh di rumah, itu artinya tetap harus dilakukan seperti di sekolah, hanya waktunya dan tempatnya di rumah. Anak-anakku yang berbahagia, bahwa manfaat yang lain dari kegiatan MPLS ini tidak lain adalah Anda dapat menumbuh kembangkan yaitu nilai-nilai karakter yang Anda miliki. Tentu di dalam nilai-nilai karakter yang dapat dikembangkan itu banyak ragamnya anak-anak. Di antaranya jujur, terus disiplin. Nah, dari jujur, disiplin ini saja kalau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari itu luar biasa dampaknya. Anak-anakku yang berbahagia, mengapa Anda harus mengikuti kegiatan MPLS? Nah, saya kira ini bukan sesuatu yang baru, karena Anda dulu begitu lulus dari SD, level atau tingkat SD, kemudian memasuki jenjang sekolah baru SMP atau MTS, Anda juga dikenalkan yang namanya MPLS. Sama dengan kejadian saat itu, sama dengan saat itu anak-anak. Sekarang ini Anda memasuki MPLS pada jenjang SMA. Nah, apa manfaatnya anak-anak? Yang pertama, bahwa dengan mengikuti kegiatan MPLS, maka harapannya Anda itu mengenali lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang Anda gunakan belajar selama 3 tahun ke depan ini seperti apa? Itu harus dikenali anak-anak. Mulai dari bentuk bangunan fisik, bangunan gedungnya, Bapak Ibu guru, Dewan Pendidik, termasuk bagian-bagian apa saja yang ada di dalam masing-masing ruangan atau gedung, atau di dalam halaman sekolah itu ada apa saja. Itu semuanya harus mengenali agar Anda tidak merasa asing pada saat masuk di sekolah. Nah, kemudian fasilitas sekolah yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 SMA Negeri 1 Pasiran itu apa saja? Nah, kira-kira anak-anakku nanti bisa mengamati. Di sana ada yang namanya ruang resepsionis, itu tempat untuk tamu pertama masuk ke sekolah. Kemudian nanti ada ruang kepala sekolah, ruang wakaset, ada ruang gudang, kemudian ada ruang tata usaha, ada ruang BK, ruang lab
fisika, ruang lab kimia, ruang lab biologi, ruang lab TIK, kemudian ada ruang guru, ada ruang BK, banyak ruang-ruang yang ada di dalamnya, dan itu semuanya harus Anda ketahui anak-anakku. Belum lagi fasilitas yang terkait untuk mengembangkan bakatmu. Saya yakin di antara Anda itu memiliki bakat yang bisa dikembangkan kalau itu Anda secara serius, sungguh-sungguh untuk berlatih. Misalnya yang senang untuk bermain musik, maka di SMA Negeri 1 Pasirian juga menyediakan ada sarana prasarananya. Untuk tidak menutup kemungkinan yang bersenang kerawitan juga ada gamelannya. Yang senang tari di sini juga disediakan fasilitasnya. Ada pembinanya yang luar biasa pula. Kemudian yang senang mengembangkan penelitian atau riset, nah ada tempatnya anak-anak. Kemudian yang senang organisasi juga ada tempatnya, bisa masuk di organisasi keusisan atau misalkan masuk di pramuka. Banyak hal yang perlu Anda ketahui, dan itu harus Anda mulai dari saat Anda masuk pertama tadi. Nah, kemudian juga mengenalkan bagaimana Anda akan memilih kegiatan ekstra yang sesuai dengan talenta atau bakatmu anak-anak. Kalau itu yang memilih Bapak Ibu guru, tentu itu tidak akan bisa berkembang maksimum karena tidak sesuai dengan hasrat keinginanmu. Tetapi kalau Anda yang menentukan sendiri, itu nanti insya Allah akan berkembang menjadi lebih baik. Caranya bagaimana? Maka selama kegiatan MPLS ini Anda menyimak, melihat tayangan video, terus mengikuti apa yang disarankan oleh Bapak Ibu guru. Nah, disitulah nanti akan menemukan bahwa saya cocok itu memasuki jenis ekstra apa. Kemudian pula anak-anak, untuk mengenali sebuah lembaga baru, itu tentu di dalamnya juga ada aturan-aturan yang harus ditaati. Tidak ubahnya Anda berada di rumah. Tidak boleh anak-anak di rumahmu sendiri Anda tidak tahu aturan atau norma yang berlaku di rumahmu. Orang tuamu tidak senang misalkan Anda berteriak-teriak di dalam rumah, Anda melakukan itu sama halnya Anda menentang aturan yang ada di rumahmu. Dimanapun Anda berada, harus bisa beradaptasi, menyesuaikan diri, karena di sanalah ada aturan yang harus ditaati. Nah, mengapa ada aturan? Tentu ini dalam rangka membentuk karakter, membentuk jiwa, membentuk kepribadian, agar menjadi manusia yang lebih baik sehingga sukses dalam mengarungi kehidupannya. Anak-anakku yang berbahagia, bahwa manfaat yang lain dari kegiatan MPLS ini tidak lain adalah Anda dapat menumbuh kembangkan yaitu nilai-nilai karakter yang Anda miliki. Tentu di dalam nilai-nilai karakter yang dapat dikembangkan itu banyak ragamnya anak-anak. Di antaranya jujur, terus disiplin. Nah, dari jujur, disiplin ini saja kalau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari itu luar biasa dampaknya. Karena dengan kejujuran itulah anak-anak itu bisa membawa dirimu nanti ke depan akan sukses untuk meraih masa depan. Nah, ada diantaranya juga gemar membaca. Gemar membaca ini juga bagian dari aset yang sangat berharga untuk mengembangkan masa depanmu atau untuk meraih kesuksesan masa depanmu. Nah, banyak sekali anak-anak ragam di dalam nilai-nilai karakter yang dapat ditumbuh kembangkan itu. Nah, itulah gambaran sedikit tentang manfaat MPLS yang harus Anda ketahui anak-anakku, dan semoga dengan kegiatan ini anak-anakku Anda menjadi sosok atau menjadi siswa yang semakin lengkap, baik itu pengetahuan, keterampilan, dan sikapmu, sehingga Anda belajar di SMA Negeri 1 Pasirian bisa sukses karena merasa nyaman. Dengan demikian bisa nanti menghasilkan
nilai yang bagus di akhirnya, dan bisa memasuki dunia kerja. Bagi anak-anakku yang nanti tidak ingin kuliah, memasuki dunia kerja sesuai dengan harapan, atau di sebuah perusahaan atau sebuah tempat dunia kerja yang menjanjikan untuk masa depan. Bagi anak-anakku yang ingin berkuliah, mudah-mudahan bisa memberi atau menemukan sebuah tempat untuk mengembangkan ilmu untuk menuju ke jenjang pendidikan yang lebih baik lagi, sehingga bisa mengantarkan Anda sukses dalam rangka untuk bisa mengisi masa depan yang lebih baik lagi. Demikian anak-anakku, sambutan singkat dari kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat, baik secara langsung maupun tidak. Kurang lebihnya, saya selaku pimpinan SMA Negeri 1 Pasirian mengucapkan minta maaf atas segala kekurangan. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang, selamat belajar, dan selamat bergabung. Semoga kita bersama-sama bisa menuju ke tempat di mana Anda semuanya ingin menuju tempat tersebut dengan lancar dan sukses. Amin. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.